Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video saya yang masih tentang JavaScript. Pada video ini saya akan membahas tentang JavaScript string dan number. Ada JavaScript string. Nah, ini JavaScript string seperti video sebelumnya ya, yang tipe data itu digunakan untuk storing dan memanipulasi teks. Dapat ditulis menggunakan single ataupun double quote. Itu tadi kan sudah dijelasin di video sebelumnya. Terus ada namanya string length untuk menemukan length pada JavaScript menggunakan property length. Nanti ini akan saya jelaskan ya bagaimana cara pengaplikasiannya pada program. Oke, next ada escape character. Nah, karena string ini kan ditulis dengan quotes ya, jadi JavaScript bisa salah. Ini harusnya salah paham. Kenapa jadi salah? Nggak apa-apa. Ini bisa jadi salah paham pada beberapa string. Nah, solusinya bisa menggunakan // escape character. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaannya. Oke, next ada JavaScript number. Hanya mempunyai satu tipe number seperti video sebelumnya. Itu bisa menggunakan desimal ataupun tidak dengan desimal. Terus ada namanya value precision, bilangan bulat ya, atau bilangan tanpa titik atau bilangan tanpa eksponen, akurat hingga 15 digit. Nah, untuk angka maksimum desimal itu adalah 17. Tapi untuk ini tidak selalu akurat atau tidak selalu 100% benar. Namun, bisa diatasi dengan multiply dan divide. Nah, untuk penjumlahan tidak akan terbaca jika menggunakan quotes tanda petik, tetapi tidak dengan operator lain, misalnya dengan pengurangan, perkalian, pembagian, atau modulo. Itu nggak apa-apa kalau pakai tanda petik dia masih kebaca. Baik, next ada NaN atau not number atau kata khusus yang menunjukkan bahwa bilangan bukanlah bilangan resmi. Mencoba melakukan aritmatika dengan string non-numerik akan menghasilkan NaN. Nanti akan saya jelaskan juga yang ini. Terus bisa menggunakan global JavaScript function isNaN untuk menemukan value angka. Baik, kita mulai aja ya ngodingnya. Yang pertama tadi ada string dulu. Kita jelasin tentang string nih, teman-teman. Jadi kita jelasin properti length. Nah, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya kayak gini. Ini kan var x ya, kita udah buat var x variabel. Var itu variabel. Jadi misalnya kita membuat variabel x. Oke. Bisa terserah, teman-teman bisa terserah mau pakai variabel apa, terserah. Nah, gimana cara bisa kita ngitungnya? Ini tuh ada berapa kata sih? Ada berapa kata di sini? Kita tulis var lagi, terus kita buat misalnya K6, terserah teman-teman mau pakai apa aja, terus x.length, kembali length, kayak gini. Terus inner HTML-nya kita tulis K6, kayak gini. Kita Ctrl yes. Nanti dia akan menghitung jumlah banyak itunya ya. Ada 73. Jadi ada jumlah huruf yang di dalam itu ada 73. Jadi itu juga untuk penghitungannya ya, yang ini juga spasinya juga ikut dihitung. Oke, next ada gimana? Misalnya nih teman kan pada bingung kayak kita mau buat, misalnya kita mau buat tanda kutip di tengah-tengah kalimat ini. Sedangkan kalau di string dia mengeksekusi dengan tanda petik itu dia kebaca. Nah, untuk mengatasi itu teman-teman bisa menggunakan backslash. Ya, backslash. Misalnya kita mau tambah it's ini kita pakai tanda petik di atas. Kan kita nggak mungkin kalau pakai tanda petik aja nanti it's-nya jadi kepisah. Caranya gimana? Caranya kita hapus dulu ya ini. Ini kan tadi contoh yang pertama. Kita hapus aja. Terus ini juga hapus.
Caranya, kita tinggal pakai backslash kayak gini. Terus kita tinggal pakai tanda petik di atas, terus kita pakai backslash lagi. Kayak gini. Terus tadi variabelnya apa? Variabel X ya. X kayak gini, variabel X, terus kita ketik S. Nanti hasilnya bakalan kayak gini. Nah, it's-nya ya. It's-nya ini akan kebaca. Oke, next kita akan membahas tentang number. Tadi yang saya sebutkan bahwa tidak semua desimal itu, penjumlahan desimal itu kebaca. Bukan kebaca, tapi nggak akurat, teman-teman. Jadi contohnya kayak gini. Ini saya sudah buat dia tadi sebelumnya. Nanti dia akan seperti ini. Nih, nggak akan akurat kan 0,3333. Nggak akurat. Gimana caranya supaya dia itu akurat untuk penjumlahannya? Nah, caranya adalah teman-teman bisa menambahkan hal seperti ini ya. Bisa kita tulis var. Bisa kita buat Y sama dengan kurung kayak gini. Kita buat tambah kurung, terus kita buat 0,2. Nah, itu kita kali dulu dengan 10. Setelah itu kita jumlah, terus 0,1 dikali dengan 10. Selanjutnya baru dibagi dengan 10 lagi. Kayak gini. Oke, kayak gini. Kita buat dokumen get element by ID. Kita buat tadi ID-nya apa? Misalnya kita buat buah 1. Ini kita copy aja ya. Kita copy aja di sini. Nah, jadi dia akurat, jadi 0,2 tambah 0,1 sama dengan 0,3. Terus juga tadi ada penjelasan bahwa di dalam numbers itu tanda petik penjumlahan itu nggak akan kebaca ya. Contohnya kayak gini. Jadi kita buat misalnya var p sama dengan 20, terus var s itu sama dengan, kita pakai tanda petik 30, misalnya kayak gini. Terus var j sama dengan p tambah s, kayak gini. Sebuah dokumen get element by ID buah 3 ya. Terus nomor TML sama dengan J misalnya. Nanti dia nggak akan kebaca. Nah, jadi 20-30 nggak akan kebaca, tapi itu tuh nggak berlaku untuk perkalian pengurangan, kecuali pada penjumlahan ya. Selain itu
akan tetap terbaca. Misalnya kalau kita kali ya, kayak gini, nanti dia akan tetap terbaca. Nah, 600 kan, dia masih akan tetap terbaca kayak gini. Oke. Selanjutnya ada NaN atau not a number. Gimana cara pengaplikasiannya pada ini ya, saya akan contohkan. Nah, contohnya kayak gini. Kita buat aja script ini ya, kita hapus aja yang ini. Kita hapus. Kita coba dari awal. Misalnya ini kita kasih spasi aja. Dokumen get element by ID buah 3 dot inner html sama dengan 100. Coba grep. Gak apa-apa ya, saya coba grep aja nih. Terserah mau teman-teman mau coba pakai ikan, kodok, terserah. Nggak masalah. Nanti keluarannya akan jadi seperti ini. Nah, NaN. Nah, untuk ada juga tadi ya saya jelasin untuk bisa menggunakan global JavaScript function ya atau isNaN untuk menemukan value adalah angka. Maksudnya dia angka atau tidak. Caranya sama. Kayak gini aja. Cuma nanti beda di kita penambahan variabel aja di atas. Ya, kita tambahin variabel, contohnya var sama dengan kita misalnya mau coba 50. Variabelnya kita pakai D aja ya. D 50 kita slash lemon. Terus untuk ini kita pakai isNaN D kayak gini. Nanti untuk keluarannya akan jadi true kayak gini. Jadi itu benar kalau itu adalah angka. Baik, untuk value-value yang ada beberapa contoh lain ya, value lain seperti value 9, type of, dan NaN, teman-teman bisa nanti cari ya. Saya cuma menyontohkan yang ini. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.